Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bacaan firman Tuhan dalam setahun dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16 sampai dengan pasalnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 16 diceritakan tentang perjalanan Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 dikisahkan pada saat itu Roh Kudus mencegah rencana Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil ke Asia. Ayat ke-7, setelah tiba di Misia, tadinya mereka berencana ke daerah Bitinia, tetapi kembali Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Lalu Paulus mendapat penglihatan lewat mimpi, ada seorang Makedonia yang berseru-seru meminta pertolongan. Dari Misia mereka bertolak ke Troas, langsung berlayar ke Samotrake hingga tiba di Neapolis. Dari situ mereka ke Filipi. Di Filipi, Paulus dan Silas bukan hanya mengabarkan Injil kepada jemaat, yang salah satunya adalah Lydia, penjual kain ungu, hingga akhirnya Lydia beserta seisi keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Tetapi di Filipi juga Paulus dan Silas diizinkan Tuhan untuk mengalami bukan hanya didera dan dipukuli, setelah itu dimasukkan ke penjara gara-gara wanita yang dirasuki oleh roh tenung. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap melayani Tuhan dengan cara memuji Tuhan, hingga akhirnya keajaiban terjadi dan pintu-pintu penjara bahkan belenggu-belenggu mereka dilepaskan. Kepala penjara yang saat itu bertugas ketakutan, dan akhirnya kepala penjara beserta keluarganya pun memberi diri dibaptis. Pasal 16 ini ditutup dengan cerita Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Pasal-pasal selanjutnya di Kisah Para Rasul 17 sampai dengan 19, kita bisa membaca tentang perjalanan Paulus dan Silas selanjutnya untuk mengabarkan Injil ke Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, dan ke Efesus. Perjalanan ini disebut perjalanan misi kedua Paulus. Melalui pasal-pasal ini mengingatkan kita, seringkali dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemberita-pemberita Injil, kita sudah merencanakan program atau planning, anggaran sebegitu rupa dengan sangat-sangat detail. Tetapi ada kalanya Tuhan Yesus membelokkan rencana kita yang A, B, C, D menjadi 1, 2, 3, dan 4. Amsal 19 ayatnya 21 mengatakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apapun yang Tuhan izinkan dan putuskan dengan mengubah semua planning dan program pelayanan dan hidup kita, mungkin perubahan keuangan, kesehatan, situasi yang bagi manusia atau bagi kita tidak menyenangkan sekalipun, mari kita tetap meresponinya dengan tetap bersyukur, memuji Dia. Lewat situasi yang sesulit atau apapun, kita tetap bisa menjadi alatnya dan mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan bagi semua orang dimanapun kita berada. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-9, Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, teruskanlah pemberitaan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai kamu. Janji yang sama di dalam Matius 28 ayat 20 yang Tuhan Yesus katakan kepada 12 muridnya sebelum ia naik ke surga, bahwa ia menyertai kita pemberita-pemberita Injil sampai dengan akhir zaman. Pagi ini, apakah program, rencana, anggaran yang Tuhan izinkan berubah? Kesehatan, keuangan, pelayanan, atau hidup kita, Tuhan izinkan berubah. Mari kita minta kepekaan dari Roh Kudus untuk kita bisa memahami semuanya itu. Mari kita meresponi dengan tetap mencintai Tuhan apapun yang terjadi, tetap rendah hati dan jujur di dalam menghadapinya, dan rajin untuk tetap melakukan bagian kita sebagai pemberita-pemberita Injil, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita semua. Haleluya, amin.